Assalamualaikum anak-anak. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Bu? Pada masuk semua nggak nih hari ini? Masuk, Bu. Masuk. Ibu mau satu orang ketua kelasnya mimpin doa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Estri? Saya, Bu. Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Iya, Kak. Baiklah anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Puspita? Hadir, Bu. Estri? Hadir, Bu. Husnunisa? Hadir, Bu. Puja? Hadir, Bu. Intan? Intan? Hadir, Bu. Iya, iya. Eh, Baiklah anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu mau memberikan kalian materi baru, karena materi minggu lalu itu sudah selesai semua, dan untuk hari ini kita akan masuk pada materi baru ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian, pernah tidak kalian melihat bunga mawar di jalan-jalan itu warnanya berbeda-beda? Pernah, Bu. Ada yang tahu apa yang menyebabkan bunga mawar tersebut warnanya bisa berbeda-beda? Dikawinkan, Bu. Ya, kurang tepat ya. Yang lain? Banyak variasinya kan, Bu? Iya, benar, hampir benar ya. Eh, jadi, Ibu mau menjelaskan sedikit kenapa bunga mawar tersebut warnanya bisa berbeda-beda. Dikarenakan pada bunga mawar tersebut terdapat keanekaragaman gen. Nah, dari contoh yang telah kita ambil, ada yang tahu hari ini kita akan masuk pada materi apa? Keanekaragaman hayati. Ya, benar sekali, Hestri. Pada hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana dengan adanya pembelajaran pada hari ini, siswa dapat mengetahui apa saja jenis-jenis dari keanekaragaman hayati tersebut, terus dapat mengetahui apa yang dimaksud dari keanekaragaman hayati tersebut secara umum dan menurut undang-undang. Nah, ada yang tahu tidak apa itu keanekaragaman hayati? Tidak tahu? Anak-anak? Jadi Ibu keanekaragaman hayati tersebut merupakan suatu keanekaragaman di antara makhluk hidup, di mana di suatu ekosistem atau lingkungannya itu terdapat perbedaan itu. Jadi misalnya untuk keanekaragaman hayati tersebut dapat terdapat di daratan, lautan, ekosistem akuatik, dan yang lainnya. Jadi untuk keanekaragaman hayati di sini, dia itu merupakan perbedaan suatu makhluk hidup, di mana untuk
dalam keanekaragaman hayati tersebut dia mencakup keanekaragaman dalam spesies. Nah, terus antara spesies dan ekosistem. Keanekaragaman hayati sendiri dia dapat terbentuk karena adanya keseragaman dan keberagaman sifat makhluk hidup. Nah, pada keanekaragaman hayati tersebut dapat terjadi pada berbagai kehidupan. Secara garis besar, untuk keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada keanekaragaman gen, yang kedua ada keanekaragaman spesies, tingkat spesies, nah yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, Ibu mau menjelaskan keanekaragaman tingkat gen, di mana keanekaragaman tingkat gen sendiri dia adalah variasi atau perbedaan susunan gen dalam satu individu. Dia memiliki bentuk yang berbeda-beda. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup seperti pada tampilan warna, bentuk, mahkota, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Jadi, keanekaragaman gen dalam suatu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Contoh keanekaragaman tingkat gen itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada keanekaragaman warna. Nah, contohnya di sini. Dapat terlihat jelas pada bunga mawar ini? Bisa, Bu. Nah, pada bunga mawar ini dia terdapat warna kuning, di mana di sini ada warna putih juga, warna pink, dan warna merah. Nah, inilah yang disebut keanekaragaman gen pada warna bunga mawar. Terus yang selanjutnya ada keanekaragaman bentuk, ukuran, warna, dan rasa pada pohon mangga, yaitu dapat dilihat di sini. Kelihatan tidak? Di sini ada mangga gadung, ini namanya mangga gadung. Terus yang di samping ini mangga kelapa. Lihat bentuknya seperti kelapa kan? Selanjutnya di sini ini mangga kelapa, yang ini mangga apel, dan yang ini ada mangga golek. Bisa dilihat. Jadi dari pembahasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman gen itu sangat berpengaruh gitu pada suatu spesies. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat jenis, di mana dari keanekaragaman tingkat jenis di sini dia memiliki suatu spesies yang sama, suatu bentuk yang sama, tapi beda spesies gitu. Misalnya keanekaragaman jenis ini adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antara individu berbeda jenis atau spesies dalam satu famili. Jadi dapat dilihat contohnya keanekaragaman pada famili Felidae, yaitu ada harimau. Dapat dilihat ya pada gambar ini. Ada harimau. Bisa dilihat. Ada harimau, ada singa, dan cetah. Dia ini memiliki variasi atau perbedaan sifat dan penampilan dan pada antara individu dan juga berbeda jenis atau spesies dalam satu famili. Antara ketiga ini dia memiliki famili yang sama, tetapi jenis atau spesies yang berbeda. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman pada famili Leguminosae. Dapat dilihat pada kacang-kacangan.
yaitu ada kacang hijau, bisa dilihat pada gambar, kacang hijau, ada kacang kapri di bawah ini, dan yang di atas ini ada kacang buncis. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem, di mana keanekaragaman ekosistem merupakan variasi bentuk dan jenis bentang alam daratan maupun perairan, di mana tumbuhan, hewan, dan organisme lain saling berinteraksi. Di sini dapat dilihat contohnya ada keanekaragaman ekosistem, misalnya pada padang pasir. Ini dapat dilihat ya. Jelas tidak gambarnya? Anak-anak, gambarnya jelas tidak? Jelas, Bu. Terus yang kedua ada ekosistem sungai. Yang ketiga ada ekosistem hutan hujan tropis. Nah, sudah selesai materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Belum ada, Bu. Ibu mau memberikan kalian soal, terus soal ini dikerjakan per kelompok. Jadi karena kita ada 6 orang, Ibu mau dibagi 2 kelompok aja ya. Sebelum Ibu membagikan soal, Ibu mau kelompok 1 itu terdiri dari Husnunisa, Puja, dan juga Siti. Untuk kelompok 2-nya ada Hestri, Intan, dan Puspita. Baik, Bu. WA grup ya soalnya. Baik, Bu. Nah, untuk kelompok 1 itu kerjakan yang bagian gambar, terus yang untuk pertanyaan itu kerjakan nomor 1. Untuk kelompok 2, kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Jawabannya secara singkat aja ya. Mengerti anak-anak? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Jangan lupa untuk soal lembar kerja peserta didik itu nanti di atasnya pada lembar jawaban kalian ditulis kelas, terus materi pada hari ini, nama kelompok, dan kelas, dan tulis di situ untuk di atasnya ditulis latihan pertama ya. Ibu mau bertanya, Iya, Puspita. waktu pengerjaannya berapa lama, Bu? Untuk pengerjaannya 15 menit aja ya, cukup. Cukup, Bu. Terima kasih, Perwakilan Bu. dipresentasikan, tapi yang dipresentasikan cuma 1 soal, nanti Ibu pilih. Tapi tetap dikumpulin ya semuanya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu.
Sudah. Eh, selanjutnya Ibu mau kelompok 1 mempresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan? Yang bersedia? Kelompok 1, Nisa, bisa? Sebentar, Bu. Baik, Bu, saya akan membacakan yang nomor 1 berdasarkan eh, apa namanya? Berdasarkan diskusi dari kelompok 1. Yang pertama yaitu dari gambar tersebut dapat jawaban kami yaitu yang A, keanekaragaman gen. Contoh keanekaragaman tingkat gen yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keanekaragaman warna pada bunga mawar, yaitu mawar merah, mawar putih, dan juga mawar kuning. Yang kedua merupakan keanekaragaman bentuk, ukuran, warna, dan rasa pada pohon mangga, yaitu mangga gadung, mangga gedung gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan juga mangga madu. Kemudian ada keanekaragaman jenis. Contohnya yaitu pada famili Felidae, yaitu harimau, singa, cita, dan juga kucing. Selain itu, keanekaragaman pada leguminosae yang merupakan kacang-kacangan, yaitu kacang buncis, kacang kapri, dan kacang hijau. Kemudian yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem misalnya ekosistem padang pasir, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem air laut, ekosistem hutan gugur, ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem hutan bakau, dan ekosistem padang rumput. Dan setiap ekosistem memiliki ciri fisik, kimiawi, dan juga biologis tersendiri. Sekian, Bu. Sudah benar ya jawaban dari Nisa. Kelompok lain, apakah jawabannya sama? Atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama. Selanjutnya untuk kelompok 2, Ibu mau perwakilan. Kalian jawab nomor 3 dan nomor 4 ya. Kelompok 2. Baik, Bu. Jadi untuk jawaban yang nomor 3 itu, cara pelestarian keanekaragaman hayati yaitu perlindungan alam, pengawetan hutan, perlindungan marga satwa, dan pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara in situ dan ex situ. Kemudian untuk jawaban yang nomor 4 adalah ancaman pelestarian keanekaragaman hayati yaitu perusakan habitat, fragmentasi habitat, degradasi habitat, atau termasuk populasi, perubahan iklim global, pemanfaatan spesies secara berlebihan, dan meningkatnya persebaran penyakit. Sudah, Bu. Ya, benar ya. Kelompok 1, apakah jawabannya sama? Kelompok 1. Sama, Bu. Ya, baiklah anak-anak. Nanti jawaban dari kalian semua itu dikumpulkan lewat WA ya. Langsung ke WA Ibu, perwakilan kelompoknya. Sudah selesai materi kita pada pelajaran hari ini. Ibu sudah mengasih kalian latihan juga. Selanjutnya, Ibu mau 1 orang membuat kesimpulan. 1 orang. Saya mau coba, Bu. Ya, Estri. Baik, Bu. Jadi untuk materi keanekaragaman hayati, yang mana pengertian keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari sumber termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain.
Terus jadi dalam keanekaragaman hayati itu terdiri keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Terus dalam pelestariannya juga itu ada perlindungan alam, pengawetan hutan, perlindungan marga satwa, dan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan secara in situ dan ex situ. Sudah, Bu. Iya, benar sekali ya Hestri. Jadi untuk keanekaragaman hayati sendiri, dia merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup, yaitu di mana tingkatannya itu ada keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem. Untuk perlindungannya di sini ada perlindungan alam, ex situ, in situ, pengawetan hutan, perlindungan marga satwa, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Di mana dengan adanya perlindungan tersebut, maka keanekaragaman hayati tersebut tidak terancam punah. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu mau memberikan kalian soal evaluasi, dan soal evaluasi tersebut dikumpulkan besok atau nanti malam jam 7 malam di WA Ibu ya. Baik, Bu. Ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Ya, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kalian membaca-baca lagi buku LKS-nya. Nanti minggu depan Ibu akan adakan kuis. Dan jangan lupa diingat terus materinya, jangan bosan-bosan untuk membaca. Nanti catatannya dilengkapi ya. Siap, Bu. Sekian pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati pada hari ini. Ibu mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.